Ada hal yang aneh dan janggal di saat Federasi AFF umumkan pembagian pot untuk Piala AFF 2024. Ini faktanya. Uji coba lawan negara besar persiapan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah jadwal tanggal mainnya. Dihujat netizen karena sering tolak panggilan timnas dengan berbagai alasan. Inilah respon dari Ilkan Bagot. Pernyataan Shin Tae-yong, timnas Indonesia belum tamat. Akan ada hal besar lagi di depan. Apakah hal besar itu? Simak penjelasan ini. Ada hal yang aneh dan janggal di saat Federasi AFF umumkan pembagian pot untuk Piala AFF 2024. Ini faktanya. Sangat gak masuk akal keputusan konyol dan aneh Federasi AFF terhadap timnas Indonesia. Bisa-bisanya timnas Indonesia disamakan levelnya dengan Malaysia dan di bawah Vietnam dan Thailand. Dalam pembagian pot untuk kejuaraan Piala Ciki kesukaan Bung Towel yaitu Piala AFF. Nggak lihat apa, timnas Indonesia sudah mengharumkan Asia Tenggara di kancah sepak bola Asia. Padahal timnas Indonesia sudah naik level. Harusnya Indonesia sudah masuk pot 1 dalam pembagian tersebut. Admin sebagai fans timnas Indonesia sejati sangat tersakiti dengan perlakuan Federasi AFF terhadap timnas Indonesia tersebut. Turnamen belum dimulai saja sudah ada bau-bau kecurangan terhadap timnas Indonesia. Mending lebih baik Indonesia tidak usah ikut Piala AFF saja dan keluar dari federasi bobrok tersebut dan juga fokus untuk masuk Piala Dunia 2026 karena AFF sudah bukan level timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian dengan pembagian pot tersebut yang tidak sesuai dengan performa timnas saat ini? Setuju apa tidak kalian dengan pendapat admin kalau timnas Indonesia nggak usah ikut Piala AFF dan fokus untuk masuk Piala Dunia saja? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, timnas Indonesia yang berprestasi di Piala Asia 2023 justru ditempatkan di pot 2 Piala AFF atau yang kini telah berubah nama menjadi ASEAN Cup 2024. Prestasi timnas Indonesia dalam setahun terakhir bisa dikatakan sangat luar biasa. Berbagai prestasi pun sukses ditorehkan. Salah satunya adalah timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai menjadi peringkat ketiga terbaik grup D. Kemudian skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam 2 kali beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Kemenangan ini membawa tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tinggal selangkah lagi melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dijadwalkan bertemu Irak dan Filipina pada Juni 2024 mendatang. Satu kemenangan akan membawa timnas Indonesia mengunci posisi runner-up grup F di bawah Irak yang kini berada di puncak klasemen. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi runner-up grup F dengan mengoleksi 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Selain itu, kemenangan atas Vietnam dan hasil dari Piala Asia membuat timnas Indonesia berada di posisi 134 ranking FIFA per April 2024. Pada edisi tersebut, timnas Indonesia menjadi negara dengan tambahan poin terbanyak serta peningkatan ranking tertinggi dari seluruh tim. Indonesia naik 8 tingkat dan mendapat poin sebesar 30.04. Meski demikian, timnas Indonesia tetap berada di pot kedua drawing ASEAN Cup 2024 karena prestasi yang telah disebutkan di atas tidak dihitung. Pot undian ASEAN Cup 2024 ditentukan dari performa tim dalam 2 edisi terakhir turnamen. Pada edisi 2020, Indonesia menjadi runner-up usai dikalahkan Thailand di pertandingan final dengan agregat 2-6. Sementara pada Piala AFF 2022, Indonesia harus puas sebagai semifinalis usai kalah dari Vietnam. Dengan demikian, maka timnas Indonesia bersama Malaysia berada di pot 2.
Sementara di pot 1 dihuni Thailand serta Vietnam, kemudian untuk pot ketiga ada Filipina dan Singapura. Sedangkan pot keempat ada Myanmar dan Kamboja. Pot terakhir atau kelima bakal diisi Laos dan pemenangan laga playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Drawing ASEAN Cup 2024 sendiri akan berlangsung di Vietnam pada 21 Mei mendatang. Turnamen 2 tahunan tersebut bakal berlangsung pada 21 November hingga 21 Desember 2024. Demi meningkatkan performa sebelum terjun di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, PSSI berencana mengadakan pertandingan uji coba melawan negara-negara besar. Banyak isu beredar bahwa Portugal lah yang nantinya akan melawan timnas Indonesia. Bahkan Malaysia sendiri mengajak timnas Indonesia untuk beruji coba. Akan tetapi nampaknya PSSI dan para pecinta timnas Indonesia menolak mentah-mentah ajakan Malaysia tersebut. Bukannya apa? Karena Indonesia sekarang bukan levelnya Malaysia. Sorry ye. Minimal lawan timnas Indonesia itu ya Argentina, Brazil, Inggris, Italia, dan negara-negara langganan Piala Dunia lainnya. Secara kualitas sekarang timnas Indonesia sudah menjadi king di Asia. Mudah-mudahan saja PSSI berani mendatangkan negara-negara tersebut untuk uji coba besok. Menurut kalian negara mana guys yang cocok buat lawan timnas Indonesia pada laga uji coba besok? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengabarkan akan ada laga uji coba yang bakal dihadapi timnas Indonesia sebelum menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Laga uji coba itu dimaksudkan untuk semakin mematangkan persiapan skuad Garuda jelang menghadapi 2 laga terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya dengan melakoni 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan lebih dulu menghadapi Irak pada 6 Juni dan hadapi Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Dijadwalkan 2 pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. Tentunya ini menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri pemain untuk bisa mendulang hasil manis di 2 pertandingan tersebut. Sumarji menyampaikan timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan (TC) pada akhir bulan ini, tepatnya 27 Mei 2024. Dia juga mengungkapkan kalau PSSI memiliki wacana untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni sebagai persiapan skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Pertandingan pertama itu lawan Irak tanggal 6. Tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Sumarji dipetik dari YouTube iNews TV Minggu 12 Mei 2024. Karena kan juga waktunya cukup mepet, kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni terangnya. Namun begitu, Sumarji masih belum mengungkap siapa yang akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Sebab PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke Indonesia. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, tutur Sumarji. Sementara sebelumnya santer kabar kalau Malaysia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kalau tim berjuluk Harimau Malaya itu yang nantinya akan menjadi lawan skuad Garuda. Apalagi mereka merupakan negara tetangga sehingga cukup mudah untuk melakukan perjalanan ke tanah air. Laga kontra Irak dan Filipina merupakan laga penting bagi timnas Indonesia untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Skuad Garuda punya peluang cukup besar karena hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Skuad Garuda saat ini duduk di posisi 2 grup F dengan koleksi 7 angka. Pasukan Shin Taeyong unggul 4 angka atas Vietnam yang duduk di urutan 3.
Dan terpaut 5 angka dari Irak yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dicap tak punya jiwa nasionalisme karena beberapa kali menolak panggilan timnas Indonesia. Begini respon Elkan Bagot. Simak ulasan berikut ini. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot mengunggah postingan di Instagram untuk pertama kalinya setelah menjadi sasaran hujatan sejumlah supporter. Timnas Indonesia U23 terpaksa harus mengubur mimpinya untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 lantaran kalah dengan skor 0-1 dari Guinea. Dalam laga playoff interkontinental yang dimainkan di Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 lalu tersebut, gol Ilaix Moriba menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim. Skuad Garuda Muda dilanda banyak masalah untuk laga tersebut, seperti ketiadaan Rizky Ridho yang harus menjalani skorsing dan Justin Hubner yang dipulangkan ke Cerezo Osaka setelah Piala Asia U23 2024. Cerezo menolak untuk melepas Hubner lagi untuk playoff interkontinental menuju Olimpiade Paris 2024 dan Elkan Bagot, yang sudah tidak bermain lagi di sisa musim karena timnya, Bristol Rovers, sudah merampungkan musim, pun dipanggil. Kewenangan untuk Bagot berada di Ipswich Town selaku klub pemiliknya dan timnas Indonesia sempat meminta izin kepada klub yang baru promosi ke Premier League tersebut agar melepas Bagot. Namun Ipswich tidak kunjung melepas Bagot dan sang bek tengah berusia 21 tahun tersebut pun menjadi sasaran para supporter timnas Indonesia setelah kekalahan kontra Guinea. Mereka membanjiri kolom komentar akun Instagram Elkan Bagot seusai kekalahan kontra Guinea dan sang bek tengah tak kunjung memberi respons. Pada Senin 13 Mei 2024 malam ini, Bagot mengunggah sesuatu ke media sosial Instagram untuk pertama kalinya setelah kekalahan timnas Indonesia U23 dari Guinea. Dia mengunggah foto terkininya sedang berlibur bersama kekasihnya selagi menutup kolom komentarnya di Instagram. Sementara itu, Bagot bisa kembali ke skuad timnas Indonesia untuk 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Skuad senior asuhan Shin Tae-yong itu hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk mengamankan kelolosan ke putaran ketiga. Pernyataan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belum tamat. Akan ada hal besar lagi di depan. Apakah hal besar itu? Simak penjelasan ini. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti setelah gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah 0-1 dari Guinea pada play-off 9 Mei lalu. Sayang sekali pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade, kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram timnas.indonesia. Saya masyarakat Indonesia, pendukung timnas dan juga para pemain, lalu PSSI dan Pak Erick Thohir, semuanya pasti sangat kecewa, ujarnya. Akan tetapi Indonesia di mata Shin Tae-yong masih belum tamat. Kesempatan untuk tampil di kancah internasional masih ada di pundak timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Indonesia masih memiliki kesempatan ke Piala Dunia 2026. Tapi kami tidak akan berhenti, kata Shin Tae-yong. Selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia, ujarnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Garuda masih akan melawan Irak dan Filipina untuk ajang tersebut. Shin Tae-yong akan berusaha membuat timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Timnas Indonesia memiliki peluang cukup terbuka untuk melaju ke babak ketiga. Saat ini Tom Haye DKK berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Sementara hanya juara dan runner-up grup yang bisa tampil di babak ketiga. Ayah akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga, kata Shin Tae-yong. Saya akan mengusahakannya, ujarnya.
Untuk itu, Shin Tae-yong meminta supporter timnas Indonesia senantiasa mendukung perjuangan Garuda. Oleh karena itu, kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong. Jika kalian memberikan dukungan, para pemain akan semakin melakukan yang terbaik di lapangan. Pada kesempatan kemarin di Piala Asia U23, segala pencapaian kemarin berhasil didapatkan tak lepas dari peran para pendukung. Jadi saya harap dukungan yang lebih banyak lagi. Jangan lelah mendukung kami, mendukung timnas. Terima kasih, ujarnya.